Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Senang boleh bertemu dengan saudara lagi pagi hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya semua kita sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan sepanjang minggu ini banyak hal yang silih berganti boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tahu itu semua adalah anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, biarlah rahmat anugerah-Mu dan pertolongan-Mu sepenuhnya boleh menjamah hati dan pikiran kami, supaya kami diberikan oleh Tuhan kekuatan, ketenangan pada waktu kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian yang hidup dalam hidup kami, supaya Engkau dimuliakan di atas semuanya. Kuduskan hati dan pikiran kami, ampuni setiap dosa salah kami, kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua saudara-saudara yang mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-22. Ya, Kejadian pasal 22. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai di sini pembacaan kita. Nanti kita akan lihat ayat-ayat berikutnya pada waktu saya akan menjelaskannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita pagi hari ini adalah ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Kalau kita melihat judul ini, kita bisa melihat ada 2 variabel penting dalam judul ini. Variabel yang pertama adalah membicarakan tentang ketaatan penuh. Lalu variabel yang kedua adalah upahnya. Nah,
Sudah dikatakan dalam bagian ini ketaatan penuh itu adalah ketaatan Abraham kepada Tuhan, dan kita bisa melihat upah yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mentaatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, memang kalau kita melihat perjalanan Abraham adalah perjalanan yang unik. Ya, perjalanan di mana Tuhan yang terus memberkati dia dan menolong dia. Sekalipun kalau kita melihat ada beberapa titik Abraham pernah lemah, pernah jatuh, pernah gagal dan tidak mentaati Tuhan, ya, dalam pasal-pasal berikutnya, bahkan pada awal-awal panggilannya pun kita ketahui bahwa Abraham pernah jatuh, ya, pada waktu terjadi kelaparan di tanah Kanaan itu, yang waktu dia lari ke Mesir, dan kita bisa melihat di sana betapa gagalnya Abraham di sana, betapa hancurnya dia. Tetapi kita bisa melihat di balik semuanya itu, ternyata Abraham itu sudah banyak berlatih dengan Tuhan, sudah banyak melihat bagaimana kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepadanya, dan bagaimana cara Tuhan yang terus-menerus memelihara hidupnya, dan bagaimana cara Tuhan yang terus-menerus menyediakan apa yang menjadi keperluannya. Bahkan salah satu keperluan yang paling mendasar yang Tuhan janjikan kepadanya adalah berkaitan dengan keturunan. Ya, berkaitan dengan keturunan. Kita bisa melihat saudara dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 21, Ishak lahir dan Ishak mulai bertumbuh. Tapi lihatlah, di dalam kesukacitaannya, di dalam kesenangannya bersama dengan anak itu, di dalam hati yang sedang berlimpah dengan syukur, berlimpah dengan sukacita itu, di tengah-tengah seperti itu juga dia harus menghadapi ujian yang berikutnya. Jadi kita bisa melihat dalam hidup ini memang ada kalanya hidup ini mulus, tapi di tengah-tengah mulusnya hidup ini, ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita terlena begitu saja dengan kemulusan itu. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita dan selalu mengevaluasi perjalanan hidup kita. Saya senang dengan menggunakan istilah mengevaluasi perjalanan hidup kita. Dan salah satu cara Tuhan mengevaluasi kehidupan kita adalah, ya, dengan melihat apa yang paling senang, yang paling kita senangkan dalam hidup itu, dalam hidup ini, itulah yang Tuhan minta juga daripada kita. Ya, itulah yang Tuhan minta juga kepada kita, karena di balik itu, di balik permintaan Tuhan itu, Tuhan sedang menguji yang namanya ketaatan kita. Jadi bisa kita lihat dalam konteks, ya, dalam variabel yang pertama, kalau kita melihat dalam bagian ini, variabelnya adalah ketaatan penuh kepada Tuhan. Ya, ketaatan penuh kepada Tuhan. Nah, bisa kita lihat dalam bagian ini apa saja ketaatan demi ketaatan Abraham yang dinyatakan dalam konteks pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, saya melihat saudara dalam bagian ini, ya, semenjak adanya kata dikatakan di dalam waktu Tuhan datang kepada Abraham dalam ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ini kata yang penting. Ya. Untuk melihat sebuah ketaatan itu saudara, kita perlu diuji. Ya. Allah mencoba, bukan mencoba istilahnya mencobai, bukan, tapi Allah menguji Abraham sebenarnya. Kata yang paling tepat di sana, kata Ibrani yang paling tepat untuk diterjemahkan dengan kata mencoba itu, daripada menggunakan kata mencoba, sebenarnya lebih tepat dikatakan setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Ya, jadi yang pertama lihat dalam bagian ini. Ya, jadi ketaatan itu selalu berkaitan dengan sebuah ujian. Ya, jadi kita dikatakan taat setelah kita melewati proses yang namanya ujian. Jadi nggak pernah kita bisa dikatakan taat kalau kita tidak mengalami yang namanya ujian. Ya, ujian. Jadi ketaatan itu dimulai dari apa? Ya, dimulai dari dimana kita bisa lolos. Tuhan nyatakan lolos dari sebuah ujian. Artinya begini, artinya tidak ada evaluasi yang paling bagus dalam sebuah kata ketaatan, ya. Evaluasi yang paling terbaik untuk itu adalah ujian. Jadi kalau kita ujian, ya, lolos dalam ujian yang namanya ujian ketaatan itu, maka Tuhan akan mengatakan kita sebagai orang yang taat. Nah, jadi mari kita melihat dalam bagian ini, ya. Jadi ketaatan itu, ya, ketaatan itu selalu dimulai dengan, ya, sebuah ujian. Jadi dalam arti saudara, kita akan bisa gagal dalam mentaati Tuhan pada waktu kita tidak melihat proses ujian itu sebagai bagian dari ketaatan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, makanya dalam bagian ini kita bisa melihat dimulai dengan kata setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya,
Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, ini prosesnya. Ini proses yang dikatakan, yang Tuhan katakan dalam bagian ini, yang dikatakan evaluasi daripada ketaatan itu. Dan karena kita, tadi saya udah mulai dengan satu kata, bahwa Tuhan tidak akan pernah menguji kita, ya, menguji kita dari apa yang kita tidak sukai. Tuhan itu selalu menguji kita dari apa yang kita sangat sukai. Ya, jadi Tuhan itu tidak mau dalam hidup kita ini kita terlalu berlebihan dengan apa yang menyenangkan hidup kita. Dan dalam bagian ini kita bisa melihat, saya sangat percaya sekali bahwa Abraham sangat senang sekali dengan kehadiran daripada Ishak itu. Abraham itu sangat-sangat merasakan betapa besarnya Tuhan baginya. Dan di tengah-tengah seperti itu pun dia sangat-sangat bahagia sekali. Secara manusiawi dia sangat-sangat bahagia sekali. Tapi ingat baik-baik, sebuah ketaatan kita dimulai dengan bagaimana Tuhan menguji kita, mengambil apa yang paling kita kasih dalam hidup kita, meminta apa yang paling kita kasih dalam hidup kita. Itu ujian ketaatan namanya. Ya, ujian ketaatan. Ya, jadi kalau Tuhan tahu itu tidak menyenangkan kita tidak suka, dia tidak akan utak-atik itu. Saya sangat percaya sekali. Hal-hal yang kita tidak sukai, Tuhan tidak akan pernah menyentuh sampai kepada hal itu. Tapi justru hal-hal yang yang sangat kita sukai, di sana Tuhan menguji kita. Pada waktu dia meminta itu, apakah kita rela memberikannya kepada Tuhan? Karena kalau hal-hal yang tidak menyukakan, ya tidak kita sukai, lalu dimunculkan kepada kita, itu kan namanya kan godaan, saudara. Ya, itu bukan ujian namanya, godaan. Anda harus bisa membedakan mana yang namanya godaan, mana yang ujian. Kalau godaan itu, ya, godaan itu selalu ada efek dosanya di sana. Ya, ada efek dosanya. Ya, pada waktu kita terikat kepada godaan itu, jatuh kepada godaan itu, maka kita akan berdosa di sana. Nah, tetapi kalau ujian, bagi saya secara pribadi, saudara, kalau ujian itu, ya, itu bicara lulus apa enggak. Itu aja kata kuncinya. Lulus apa enggak? Lulus enggak dalam ujian ketaatannya? Ya, taat apa enggak? Lulus apa enggak? Kalau kita bisa lulus, berarti kita naik level, katanya orang, ya kan? Naik level, naik grade-nya kita akan menjadi naik gitu. Tapi kalau kita enggak lulus, berarti kita akan stuck. Kehidupan rohani kita itu akan stuck. Nah, ternyata dalam bagian ini kita bisa melihat, ya, setelah Abraham melewati satu proses yang sangat panjang untuk mendapatkan Ishak. Sekarang Ishak Tuhan berikan kepadanya. Dia sebegitu bersuka cita dengan kehadiran daripada Ishak itu. Di tengah-tengah kehadiran daripada Ishak yang menyukakan hatinya, yang menyenangkan hatinya, yang sangat-sangat bisa saya katakan sangat-sangat menyentuh semua keberadaannya, aspek daripada kehidupannya yang begitu menyukakan dalam bagian ini. Disitulah Tuhan muncul, bawa anak itu. Ya, dikatakan dalam bagian itu, ya, ambil anakmu yang tunggal, yang aku kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Nah, ini yang paling menyedihkan di sini, saudara. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Persembahkan. Jadi kalau kita sudah melihat kata persembahkan, berarti apa yang akan terjadi? Ishak akan mati. Ya, karena dikatakan dalam bagian ini persembahkan. Kalau dalam konteks Abraham yang namanya persembahan, bukan sekedar didoakan, ini Tuhan, kuberikan anakku seutuhnya kepadamu. Bukan seperti itu. Tapi efek dari kata persembahan itu, berarti Ishak harus mati. Ya, Ishak harus mati. Berarti saudara, di dalam bagian daripada ujian ketaatan ini, ya, ujian ketaatan ini, kita bisa melihat bahwa Abraham akan kehilangan yang paling berharga dalam hidupnya. Abraham akan kehilangan, ya, orang yang dinanti-nantikan bertahun-tahun. Abraham akan kehilangan semua pengharapannya. Tapi Abraham tahu bahwa itu ujian ketaatan buat dia. Jadi lihat dalam bagian ini, ketaatan itu dimulai dengan sebuah ujian yang harus kita patuhi dalam hidup kita. Di sana kita akan lolos, saudara. Di sana kita akan benar nggak kita orang yang taat atau enggak, itu akan kelihatan pada waktu kita mau nggak, ya, melaksanakan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Itu yang namanya ujian ketaatan. Dan ingat baik-baik, ini tidak berkaitan dengan apa
yang kita apa yang kita tidak sukai, ya, tetapi ini berkaitan dengan apa yang kita sukai, apa yang kita senangkan. Dan itulah yang Tuhan minta dari hidup kita. Jadi gak usah kaget saudara dalam hidup ini kalau tiba-tiba ya apa yang paling menyenangkan dalam hidup kita harus persembahkan untuk Tuhan, harus kita berikan untuk Tuhan. Ya, kalau Anda mau lulus dalam ujian ketaatan, Anda harus seperti Abraham. Kita harus belajar seperti Abraham. Kita harus belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, dan memang kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, lihat di sana, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lihat apa yang dikatakan dalam narasi berikutnya, dalam cerita yang berikutnya. Ya, jadi tadi ketaatan itu dimulai dengan sebuah ujian. Yang kedua, saudara, ketaatan itu bukan hanya dimulai dari sebuah ujian, tapi ketaatan itu harus dilaksanakan. Jadi ketaatan itu dimulai dari sebuah ujian, ketaatan itu harus dikerjakan. Ya, ketaatan itu harus dikerjakan. Jadi artinya begini, kalau saudara mau dikatakan orang yang taat, Anda harus mengerjakan ketaatan itu. Jadi dalam arti gini, nggak akan pernah kita bisa dibilang orang yang taat kalau kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, jadi sekali lagi, ketaatan itu dimulai dengan sebuah ujian. Ketaatan itu harus kita kerjakan, ya, harus kita kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan, ya, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, ya. Dan lihat dalam bagian ini, dalam sebuah kata tadi, karena kata kunci yang dikatakan persembahkanlah anak itu, lihat apa yang dikatakan dibuat oleh Abraham, ya. Apakah dia sendiri yang akan pergi? Enggak, karena itu akan melibatkan Ishak. Ya, lihat di sana. Dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan itu sesuai dengan maksud Tuhan. Ya, sesuai dengan maksud Tuhan. Di mana sesuai dengan maksudnya itu dikatakan di sana. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ya, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya itu. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Membelah kayu. Jadi saudara, lihat di sana, dia mengerjakan. Jadi Tuhan bilang tadi, persembahkan anakmu. Dia tahu, dia menangkap apa arti kata persembahkan. Ya, apa arti kata persembahan itu. Itu yang dia lakukan. Dia mengambil kayu, panggil bujangnya, ayo kita jalan sekarang, katanya gitu. Ya, dia memasang pelana di keledainya. Ya, kita berangkat sekarang, katanya gitu. Nah, di tengah-tengah berangkat itu saudara, ada persiapan yang sangat luar biasa. Persiapannya apa? Nah, itu tadi. Ya, dia memanggil Ishak. Ya, dia memanggil Ishak. Bukan hanya dia memanggil Ishak dikatakan, ya, tapi dia membelah kayu. Berarti saudara, gak ada istilah begini. Oh, aku akan mempersembahkan Ishak nanti. Ya, udah nanti di sana dapat kayunya. Ya, akan ada kayunya di sana. Gampang dah. Ya, karena itu pergi ke gunung pasti banyak di sana kayu-kayu yang akan bisa digunakan untuk mempersembahkan itu. Tapi lihat di sini. Dari awal Abraham sudah mempersiapkannya. Dalam mengerjakan perintah daripada Tuhan dalam sebuah ketaatan itu, saudara, yang harus dilihat oleh Tuhan adalah bagaimana dia mempersiapkannya. Dan Abraham mempersiapkan sangat rapi. Cara dia mempersiapkan, dia dikatakan membawa bujangnya, dia mempersiapkan kayunya, lalu yang berikutnya dia memanggil Ishak, karena Ishak yang akan dipersembahkan. Ya, karena Ishak yang akan dipersembahkan. Nah, di sini saudara-saudara, mari kita lihat, itu yang namanya sebuah ketaatan. Ketaatan itu, kita harus melaksanakan perintah Tuhan itu sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Kata yang dipakai adalah persembahkan, makanya kita harus menata apa yang dikatakan persembahan itu, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan persembahan itu harus kita persiapkan untuk Tuhan. Nah, ini dia. Ini kata yang penting. Kadang-kadang saudara, ya, dalam mentaati perintah Tuhan itu, ya, kita setengah-setengah. Kita nggak mempersiapkannya dengan rapi. Kita tidak mengerjakannya dengan rapi. Sehingga kita nggak pernah bisa dibawa kepada level yang namanya ketaatan itu. Makanya dikatakan dalam judul kita, ketaatan penuh kepada Tuhan. Penuh kepada Tuhan. Ketaatan penuh. Jadi bukan ketaatan yang biasa saja, tapi ketaatan penuh. Dan disinilah kita lihat, ketaatan penuh itu berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan ini penting sekali. Banyak sekali orang saudara gagal di sini. Banyak sekali saya mungkin dan saudara
ya tidak bisa menangkap apa maksudnya Tuhan dalam dalam mentaati perintah demi perintah Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita hanya melakukannya sesuai dengan standar kita. Padahal sebenarnya banyak standarnya Tuhan dalam firman-Nya kepada kita yang harus kita kerjakan seutuhnya dalam hidup kita. Nah, dalam bagian ini yang mau dijelaskan dalam poin yang kedua. Jadi ketaatan itu dimulai dengan sebuah ujian. Jadi ujian ketaatan namanya. Yang kedua, ketaatan itu berkaitan dengan bagaimana kita mengerjakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Itu baru namanya ketaatan penuh, saudara. Mengerjakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, lalu yang berikutnya, ya lihat di sana bagaimana dia mengerjakannya. Ya, ketika pada hari, jadi mereka jalan dengan semua persiapan yang sangat mapan, ya, yang sangat baik, ya. Persiapan yang sangat luar biasa sudah dipersiapkan, sudah ada kayunya, sudah ada korbannya, dan itu nanti kelihatan dengan apa yang dikatakan oleh Ishak, ya, dalam bagian ini. Nah, lalu lihat di dalam bagian itu dalam ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, ini saya sangat suka ini, saudara. Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah, "Iya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah di atas kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ada yang kurang dari mengerjakan perintah Tuhan? Saya rasa tidak ada yang kurang. Ya, kayunya ada, Ishaknya ada. Ishak bertanya, ya, apa yang akan Tuhan, di mana korbannya? Ya, apakah Abraham berkata kamu yang akan dibunuh? Enggak, dia dikatakan Tuhan yang akan menyediakan. Ya, tapi lihat dalam bagian ini, sekalipun dia katakan Tuhan yang akan menyediakan di sana, Ishak tetap dia ikat. Ya, Ishak dia ikat, dia tidurkan, dan dia siap untuk menyembelih Ishak dan mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Nah, ini yang saya katakan. Dalam mengerjakan segala sesuatu, kalau Tuhan yang meminta, kerjakan sampai selesai. Kerjakan semuanya sampai tuntas. Ya, jangan ada yang ketinggalan, saudara. Ya, lakukan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu kata kuncinya. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa lolos dalam sebuah kata ketaatan yang penuh itu. Kalau kita hanya memberikan sesuai dengan standar kita tidak akan pernah sampai kepada yang namanya ketaatan penuh itu. Jadi ketaatan penuh itu, ingat, kerjakan semua dan persiapkan semua sesuai dengan perintah Tuhan kepada kita. Tuhan hanya katakan persembahkanlah Ishak, tapi Abraham bisa menangkap bagaimana orang yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhannya. Dan itu yang dia lakukan. Itu yang dia kerjakan. Dan itu yang sangat luar biasa dalam bagian ini. Nah, dalam bagian yang ketiga, saudara, kita bisa melihat di dalam bagian yang ketiga ini, ya, dalam teks yang sudah kita baca tadi. Jadi ketaatan itu dimulai dengan ujian. Yang kedua, ketaatan itu dikerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu ketaatan kita itu bukan hanya dikerjakan sesuai dengan perintah Tuhan, tapi ketaatan itu juga harus diimani. Harus diimani. Artinya begini, dalam mengerjakan sebuah ketaatan, kita harus mengimani bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang sudah maksimal. Di balik semuanya itu, ya kan? Di balik semuanya itu, Tuhan yang lebih tahu. Ya, Tuhan yang akan mengevaluasi segala yang sudah kita kerjakan itu. Ada dua hal di dalam bagian ini yang saya lihat indikasinya bahwa dalam mengerjakan sebuah ketaatan itu, Abraham juga beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatu yang dia kerjakan itu. Yang pertama, iman Abraham yang pertama yang saya lihat dalam bagian ini, ya, pada waktu dia akan naik ke gunung itu, dia katakan kepada bujangnya begini, tinggallah di sini, ya,
tinggallah di sini. Itu saya sangat suka sekali dalam ayat itu. Dalam ayat yang kelima kita lihat ya, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini kata yang pertama yang saya lihat dalam bagian itu. Ketaatan yang berkaitan dengan iman. Kita bisa melihat Abraham sangat tahu persis. Ya, sangat tahu persis bahwa apa yang sedang dia kerjakan itu, ya, apa yang dia kerjakan itu, iman percayanya bisa melihat bahwa Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di balik sebuah kepahitan, di balik sebuah saya katakan pahit ya. Pahit karena apa? Karena dia akan kehilangan anaknya itu. Di balik sebuah kepahitan itu, dia masih beriman penuh bahwa Tuhan itu mampu mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa buat dia. Makanya dia katakan kepada bujangnya, tinggal di sini, kami akan pergi sembahyang, sesudah itu kami akan kembali lagi. Ini iman yang pertama. Iman yang kedua yang dikatakan pada waktu Ishak bertanya, di sini sudah ada kayu, segalanya sudah siap. Ya, di mana domba yang akan dipersembahkan? Abraham berkata apa? Tuhan yang akan menyediakan. Ini iman. Ini semua kata-kata iman. Dalam sebuah ketaatan itu perlu iman. Ya, jadi bukan hanya fisik kita, bukan hanya kemampuan kita, bukan hanya kita bisa melihat kepada keadaan sulitnya sebuah keadaan untuk bisa taat itu. Kita merasakan, aduh betapa sulitnya untuk taat dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Ingat baik-baik. Ya, Anda perlu iman. Saya perlu iman di sana. Ya, perlu iman mentaati segala sesuatu yang Tuhan minta dari hidup saya. Perlu iman di sana. Dan Abraham sudah membuktikan itu dengan kata, ya, kepada Ishak dia katakan, Tuhan akan menyediakan. Ya, Tuhan akan menyediakan. Ini kata-kata penting ini. Ini kata-kata iman. Dalam sesuatu hal yang Tuhan hadapkan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu yang sulit bagi kita, saudara. Ingat baik-baik. Di tengah-tengah sulitnya itu Tuhan menyediakan kemampuan bagi kita untuk mengerjakannya. Nah, ini kata kunci yang paling penting. Ini kata-kata iman. Ini yang dikatakan saudara yang berkaitan dengan ketaatan yang penuh itu. Jadi dalam sebuah ketaatan yang penuh itu, ingat di sana, ketaatan yang penuh itu dimulai dari sebuah ujian. Ketaatan yang penuh itu berkaitan dengan apa? Bagaimana kita mengerjakan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, ketaatan yang penuh itu berkaitan dengan bagaimana kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya kan? Beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita untuk bisa tetap menjadi orang yang taat. Ya kan? Menjadi orang yang taat tanpa harus mengurangi kebahagiaannya kita. Abraham seperti itu. Ya, dia tahu dia tidak akan pernah kehilangan Ishak dalam hidupnya. Kenapa? Dia tahu Ishak itu adalah bagian kebahagiaan yang Tuhan berikan untuk dia. Ya, untuk dia dalam bagian ini. Dan itu yang dia kerjakan. Ya, dan itu yang dia kerjakan. Makanya dia katakan kepada kedua bujangnya, tinggallah di sini. Ya, kami akan pergi sembahyang dan sesudah itu kami akan kembali. Ishak bertanya, di mana korbannya? Tuhan akan menyediakan. Nah, itu orang yang taat seperti itu, saudara. Ya, orang yang taat seperti itu. Orang yang taat itu nggak akan membangkang. Ya, nggak akan membangkang diam-diam. Tidak akan mengerjakan sesuatu yang di luar daripada kemampuannya, atau tidak akan mengerjakan sesuatu yang akan melukai hati Tuhannya, ya kan? Tidak akan mengerjakan sesuatu ya kan yang tidak mempermuliakan Tuhannya, tapi dia konsisten. Konsisten dengan apa? Dengan apa yang diminta oleh Tuhannya tadi. Tapi dia juga beriman penuh bahwa dia akan lolos dari ujian yang sedang Tuhan perhadapkan itu, dan dia akan dikatakan menjadi orang yang taat penuh. Nah, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita lihat dalam bagian ini. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana Anda mengerjakan ketaatan penuh yang Tuhan berikan setiap hari dalam hidup kita? Ya, apakah Anda menyadari bahwa sebuah ujian itu akan membawa Anda kepada ketaatan yang penuh? Apakah Anda menyadari bahwa pada waktu kita mengerjakan perintah Tuhan itu pun akan membawa kita kepada ketaatan yang penuh? Atau yang ketiga, apakah saudara atau Anda sekalian mengimani bahwa apa yang sedang Anda lakukan itu akan tetap membawa Anda kepada sebuah kata kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Dan itulah kebahagiaan daripada Abraham. Ya, kami akan kembali, Tuhan akan menyediakan. Ya, menyediakan korban atau menyediakan domba. Ya, itu kata yang penting ya. Ya, sahabat Abraham
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, Allah yang akan menyediakan korban bakaran, ya. Korban bakaran baginya, anakku. Ya, Abraham nggak pernah berkata, ya, kamu yang akan jadi korbannya, Sak. Kita akan berpisah ya, Sak. Kamu akan mati, Sak, gitu. Enggak. Ya, tapi dengan pertanyaan daripada Ishak itu, sebenarnya di sana pertanyaan itu memunculkan iman ketaatannya kepada Tuhan. Allah yang akan menyediakannya. Sekalipun secara logika dia tahu persis bahwa korbannya itu adalah Ishak. Tapi dia berkata kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan korban bakaran, ya, bagi dia, anakku. Artinya begini, kita hanya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita hanya mengerjakan yang Tuhan tuntut daripada kita. Hanya itu saja yang harus kita buat dalam hidup kita ini. Ya, kita hanya mengimani Tuhan akan menyediakan. Tapi media yang Tuhan katakan Ishak, ya udah Ishak aja, letakkan dulu, taat dulu, lakukan dulu, ya kan? Supaya apa yang kita imani ini bisa sepenuhnya Tuhan wujudkan dalam hidup kita. Dan Abraham melakukan itu. Makanya dalam ayat yang ke-9, sebegitu dia sampai, dia mengikatnya dan dia siap untuk menyembelih Ishak. Tapi lihat di sini, apakah Ishak akan mati? Tidak, karena tadi ada iman di sana. Ada imannya yang sangat dalam bahwa Allah akan menyediakan. Pada waktu dia membaringkan Ishak, mengikat Ishak pun, Abraham tahu persis bahwa Allah akan menyediakan korban domba itu. Dan ini sangat luar biasa sekali. Disediakan nggak? Oh, disediakan. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-11 itu, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, ya, kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, ya, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya. Saya senang itu. Sebagai korban pengganti anaknya. Karena yang terjadi apa? Yang terjadi Tuhan merubah. Yang Tuhan minta dari Abraham, Abraham sudah kerjakan. Sekarang apa yang sudah dikerjakan oleh Abraham itu, karena tadi di sana ada iman yang dalam. Abraham tidak kehilangan orang yang dikasihinya. Dan memang benar, Tuhan menyediakan korban pengganti. Saya suka dengan kata pengganti. Saya bisa membayangkan diriku. Ya, sebenarnya diri kita lah yang harus dikorbankan. Karena dosa kita, karena ketidaktaatan kita, kita lah yang harus mati. Tapi Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam kebaikannya kepada kita, Dia telah menyediakan korban pengganti bagi kita, yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib bagi kita, yang mengangkat semua dosa kita, yang menyelesaikan semua persoalan demi persoalan ketidaktaatan kita kepadanya. Yesus mati untuk kita sebagai korban pengganti. Luar biasa. Ini variabel yang pertama, ketaatan penuh kepada Tuhan. Variabel yang kedua sekarang bicara upahnya. Apa upahnya? Ya, apa upahnya? Saya senang. Upah yang pertama, saudara, ya, upah yang pertama dikatakan, tetapi berseluruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Ini upah yang pertama. Upah yang pertama, dia tidak kehilangan Ishak. Ini upah. Ya, jangan kau apa-apakan dia. Ya, jangan bunuh anak itu. Ya, jangan kau apa-apakan dia. Ini luar biasa, saudara. Kenapa? Tuhan memberi upah kepada orang yang taat penuh itu. Ini upah yang pertama. Upah yang pertama, kita tidak akan kehilangan yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, sekalipun Tuhan minta itu, kita tidak akan pernah kehilangan itu. Karena Tuhan tahu siapa kita. Ya. Jadi ini upah yang pertama. Upah yang kedua,
Ya, mari kita lihat yang berikutnya. Dalam ayat yang ke 12 tadi, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Upah yang kedua, pujian. Itu upahnya. Tuhan memuji kita. Ya, Tuhan memuji kita. Apa pujiannya, saudara? Dikatakan saya sangat suka di sana. Sebab telah ku ketahui sekarang. Ku ketahui sekarang. Dulu juga udah ku tahu. Tapi sekarang aku tahu lagi. Di tengah-tengah yang paling berharga pun dikatakan oleh Tuhan. Telah ku ketahui sekarang, dikatakan di dalam bagian itu, bahwa engkau takut akan Allah. Ya, Tuhan tahu. Ini pujian ini penting bagi kita. Tuhan harus tahu siapa kita. Itu pujian yang paling berharga, saudara. Ya, bukan manusia yang tahu, bukan manusia yang memuji kita, tapi Tuhan yang memuji kita. Nah, ini saya sangat suka sekali. Ya, karena dikatakan di sana, telah ku ketahui sekarang apa yang Tuhan tahu. Kamu takut Tuhan. Yang berikutnya apa lagi, saudara? Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Yang Tuhan ketahui takut akan Tuhan. Yang kedua, kamu gak segan-segan memberi yang terbaik bagiku. Anakmu yang tunggal itu yang terbaik, yang paling berharga bagimu. Lihat sana. Itu pujiannya Tuhan. Berarti Tuhan tuh tahu bahwa Abraham itu jauh lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya itu. Jauh lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak yang sudah dia tunggu-tunggu begitu lama itu. Dia tahu persis. Tuhan tahu persis betapa kasihnya Abraham kepada Tuhan itu jauh melebihi segalanya. Itu sebabnya Tuhan berkata, telah ku ketahui sekarang. Itu pujiannya. Telah ku ketahui sekarang. Kau takut Tuhan. Dan kau memang mengasihi aku. Tuhan menggunakan, sekalipun Tuhan tidak katakan kau mengasihi aku, tapi kata tidak segan-segan engkau mempersembahkan anakmu yang tunggal itu. Itu bukti kasih yang paling dalam, kasih yang paling luar biasa. Ya, yang Abraham bisa berikan kepada Tuhannya. Ya, sebagai korban yang sangat luar biasa. Mulai dari panggilan awal sampai sekarang di tengah-tengah panggilannya pun Abraham bisa menyatakan kepada Tuhan bahwa dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bisa gak kita membuktikan bahwa kita ini dari sudut Tuhan suatu ketika nanti di sorga sana Tuhan berkata, kau adalah orang yang mengasihi aku. Kau gak segan-segan memberi yang terbaik bagiku. Kau gak segan-segan memberi yang paling berharga dalam hidup. Jangan segan-segan. Jangan takut memberikan yang paling berharga. Waktu yang berharga. Hati yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Dan segala yang paling berharga dalam hidup ini. Jangan pernah segan-segan untuk memberikannya kepada Tuhan. Ya, karena itulah bukti kasih kita kepadanya. Dalam arti begini, apa yang material, yang kelihatan ini, saudara. Ya, ini hanya alatnya Tuhan untuk menguji kesetiaan kita, untuk menguji ketaatan kita kepadanya. Jadi jangan pernah saudara itu takut untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah saudara itu takut untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kadang-kadang kita begitu hitung-hitungannya. Ya, kita lupakan hitung-menghitung dalam hidup ini, saudara. Ya, kita belajar saja seperti Abraham. Apa yang Tuhan minta kepada kita, berikanlah kepada Tuhan. Nah, maafkan saya. Lalu yang berikutnya, saudara, lihat dalam ayat yang berikutnya. Ya, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dan lain sebagainya. Ya, upahnya dia tidak kehilangan Ishak. Upah yang berikutnya yang kedua, saudara, ya, pujian daripada Tuhan, dan yang ketiga adalah korban pengganti. Ya, ini upahnya. Tuhan memberikan korban pengganti supaya apa? Supaya dia tidak kehilangan Ishak. Ya, Tuhan menggantikan. Ya, menggantikan segala sesuatu yang yang mustahil bagi kita tadi itu, Tuhan gantikan. Ya, Tuhan gantikan di sana. Lalu yang berikutnya dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nih, efek dari korban pengganti tadi. Setelah dibunuh, dikatakan di atas gunung Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Di atas gunung Tuhan,
Tuhan akan menyediakan. Ini luar biasa, saudara. Di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Bukan kau yang menyediakan, bukan saya yang menyediakan, bukan kita yang menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan. Ini luar biasa ini. Ya, Tuhan yang akan menyediakan. Jadi di atas gunung Tuhan itu. Jadi kalau pada waktu kita ada di dalam posisi penyembahan kita kepada Tuhan, pada waktu kita datang kepada Dia dengan ketulusan, pada waktu kita mentaati segala sesuatu, ya kan? Segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Lihat dalam bagian ini. Upahnya adalah di atas gunung Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Di atas gunung Tuhan akan menyediakan berkatnya bagi kita. Di atas gunung Tuhan akan mengangkat semua kekhawatiran kita, ketakutan kita. Di atas gunung Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Kalau begitu, apa yang kita takutkan lagi dalam hidup ini? Tidak usah takut untuk taat. Tidak usah jadi sama seperti dunia ini. Ya, tidak usah takut kehilangan yang paling berharga dalam hidupmu. Ya, tidak usah takut, saudara. Karena apa? Tuhan sanggup menggantikannya. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagimu. Yang Tuhan mau cuma satu. Apakah engkau mampu mentaatinya? Mampu mentaatinya. Banyak aturan dalam hidup ini yang tanpa sengaja, ya, Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mentaatinya. Dan pada waktu saudara taat di sanalah Tuhan hadir. Dengan semua berkatnya, dengan semua kebaikannya, dengan semua pujiannya kepada kita. Dan mari kita lakukan itu dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyiapkan upah bagi mereka yang taat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami tahu untuk yang namanya ketaatan penuh, kadang-kadang kami jatuh bangun untuk bisa melakukannya. Tapi hari ini kami diingatkan oleh Tuhan. Abraham adalah manusia biasa seperti kami. Abraham adalah orang percaya yang sedang beriman kepada Tuhan dan yang terus mengimani segala hal yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dan tolonglah kami supaya kami juga belajar mengimani segala sesuatu yang Kau perintahkan kepada kami. Bukan menjadi sebuah ketakutan yang mencekam hidup kami, tetapi kami mau belajar ya Tuhan, untuk melewatinya bersama dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terus kami doakan untuk pandemi yang sedang terjadi ini, supaya Tuhan halaukan dari dalam hidup kami. Terus kami doakan untuk lahan dari gereja kami, supaya Tuhan memberi yang terbaik bagi kami. Kami tahu yang terbaik daripada Tuhan, biarlah menjadi sesuatu yang terus kami taati dalam hidup ini. Kami sangat percaya bahwa pada waktu kami taat, maka Engkau menyiapkan segala sesuatu yang kami perlukan. Karena firman-Mu tadi dikunci dengan kata, di atas gunung Tuhan akan menyediakan bagi kami. Biarlah segala apa yang kami gumulkan dalam hidup ini, terkait dengan lahan gereja juga, biarlah Tuhan menyediakan bagi kami, supaya iman percaya kami terus dipuaskan oleh Tuhan, supaya kami terus senantiasa bergembira dan bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikanlah dalam hati dan pikiran kami, berkati jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Di tengah-tengah kami belum bisa berkumpul bersama-sama, biarlah Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur, dan Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami, biar Engkau dimuliakan di atas segalanya. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Selalu gembira, selalu sukacita dalam Tuhan. Karena di atas gunung Tuhan akan menyediakan segala berkat bagi mereka yang mau taat penuh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.